I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Muhammad Fadilah, biasa disebut Jaki. Oke. Udahlah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang norma hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang norma hukum. Norma hukum itu apaan sih, Kak? Oke. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Nah, norma hukum sangat penting untuk disepakati karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terus, norma hukum peraturan yang harus dihormati suatu negara agar hidup dalam kerangka hukum. Karena ketidakpatuhan menghasilkan sanksi yang jelas diatur dalam salah satu kode saat ini, perdata, pidana, komersial. Misalnya, dilarang memperkerjakan anak, setiap orang berhak atas identitasnya. No guys, ingat tuh, hukum itu berlaku loh. Nah, adapun sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman penjara, seumur hidup hingga mati bagi pelanggaran berat loh. Ingat tuh. Oke. Nah, di sini juga ada contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jenis serta contoh norma hukum ini juga bukan hanya ada satu tetapi ada 4, melainkan jenis dan semuanya memiliki contoh kasus masing-masing. Jadi contoh apa saja norma hukum yang dapat ditemukan? Nah, mari kita bahas. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis seperti yang sudah disebutkan kalau ini didasari oleh Pancasila. Nah, maka contoh norma hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. Nah, hukum tertulis ini digunakan untuk kehidupan masyarakat pada suatu wilayah negara dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan pemerintah eksekutif, dan juga memiliki hak dan wewenang untuk menyusun hukum tertulis dari tingkat bawah ke atas gitu. Nah, kedua, hukum pidana. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum pidana. Contohnya adalah seperti pencurian terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal material, pelaku dapat terjerat hukum sesuai dengan yang tercatat gitu. Tujuan adanya norma ini adalah membatasi tingkat perilaku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggaran akan dihadapkan dengan sanksi. Jadi dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak ada pelanggaran. Lanjut. 3. Hukum perdata. Contoh norma hukum selanjutnya adalah hukum perdata. Di dalamnya nanti ada serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum perdata ini akan mengurusi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain. Hukum perdata ini tidak sama dengan hukum pidana. Sifatnya tidak merugikan banyak pihak. Contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seorang siswa saat di sekolah. Jadi pidananya nanti juga tidak akan sama gitu. Jadi awas jangan buat pelanggaran kalau di sekolah tuh. Taati peraturan. Nah, terakhir, hukum tidak tertulis. Mungkin sangat berbeda dengan sifat dasar sebuah norma hukum. Jika sebelumnya kita mengatakan kalau dibanding jenis norma yang lain,
Hukum ini adalah suatu yang sifatnya tulis dan terulang di dokumen negara. Tetapi dalam norma hukum ini sifatnya hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum yang dibuat untuk membuat kehidupan dan aktivitas masyarakat lebih aman dan teratur. Biasanya hukum ini ada pada lingkungan yang masih penuh budaya. Nah, jadi segitu ya. Jadi norma hukum itu dibagi jadi ada 4. Adapun contoh-contoh pelanggaran norma hukum seperti ini. 1. Melanggar lalu lintas. 2. Mencuri. 3. Korupsi. 4. Pencemaran nama baik. 5. Telat membayar pajak. 6. Merusak fasilitas sekolah. Nah, awas loh yang merusak meja maupun kursi. Nah, siap-siap dihukum. Apalagi yang coret-coret loh di mejanya. Nah, lanjut. Ada juga melakukan pelanggaran hak cipta, melakukan kekerasan, memelihara hewan yang dilindungi. Udah segitu aja, mau ngapain lagi? Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan masih kurang jelas maka mohon dimaklumi karena sedang belajar untuk memberi ilmu pengetahuan secara singkat. Terima kasih.